Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning, yang mana pada saat ini saya akan melanjutkan kajian bahasan-bahasan dari kitab Safinatun Najah. Khususnya di sini saya akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu pasal tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan sekarang kita akan melanjutkan bahasan kepada pasal selanjutnya, yaitu pasal tentang sesuatu hal yang tadinya najis bisa menjadi suci. Nah, tapi sebelumnya kepada semua teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, nyalakan supaya tidak ketinggalan video-video menarik yang insya Allah akan saya bahas tentang kajian-kajian keilmuan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menangkap semua keilmuan yang diberikan oleh Allah melewati perantaraan dari bahasan yang akan saya bahas. Dan jangan lupa share kepada teman-teman semua, semoga menjadi sebuah kebaikan yang akan menjadi bekal nanti kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung saja seperti biasa, nanti saya akan membaca melughat dengan bahasa Sunda ya, dan akan dijelaskan insya Allah nanti dengan bahasa Indonesia. Kita mulai saja di sini di dalam kitab saya halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Alladzi ari anu ya tohuru anu jadi suci ieu ladzi minan najasati tina pirang-pirang najis salasun eta ayat 3. Al-khamru tegesna kahiji arak, idza takhallalat di mana-mana jadi cuka itu khamr, binafsiha kudirina itu khamr. Wajildul maitati jeung kulit bangke, idza dubigha di mana-mana disamak itu jildul maitah. Wama jeung perkara soro anu jadi itu ma hayawanan eta hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Di sini menjelaskan tentang pasal hal-hal yang tadinya najis kemudian bisa menjadi suci. Kok mungkin? Ya mungkin saja, karena di sini terjadi ada 3 perkara yang tadinya hukumnya najis akan tetapi bisa jadi suci. Apa saja? Yang pertama ialah arak. Arak itu hukumnya najis, hukumnya haram jika diminum, maka oleh karena itu tidak boleh kita mendekati arak meskipun sedikit. Kalau menurut Bang Roma Irama ya, tidak boleh ataupun tidak mau minum meskipun setetes, ya kan, di dalam lagu Mirasantika. Nah, maka itu tidak boleh kita dekat-dekat pada arak. Karena arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malahan menjadi salah satu dosa besar jika kita meminum arak di dunia. Nah, arak itu hukumnya najis awalnya. Akan tetapi jika arak tersebut menjadi cuka, nah, menjadi cuka dengan sendirinya. Bagaimana maksud dengan sendirinya? Yaitu tidak diberi ataupun tidak ada faktor dari luar. Jika kita beri dengan apa, contoh ya, dengan apa saja, kalau jadi cukanya dengan faktor eksternal dari luar, dikarenakan ada pemberian barang yang lain, maka arak tersebut meskipun sudah menjadi cuka, maka hukumnya tetap najis. Jika jadi suci itu ialah ketika si arak tersebut jadi cuka dengan sendirinya.
sudah disimpan lama begitu si araknya, terus jadi cuka dengan sendirinya, maka si arak tersebut hukumnya jadi suci. Kalau kita memakan bakso ya, ada kan salah satu bumbunya yaitu cuka, bukan arak ya, cuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ialah jildul maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai, bangkai itu apa sih? Bangkai itu adalah ketika satu hewan yang mana hewan tersebut dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya, mati dengan sendirinya, ataupun disembelih akan tetapi sembelihannya tidak memakai hukum syara. Jadi sembelihannya tidak memakai hukum syara, dengan contoh tidak memakai bismillah, ataupun sembelihannya tenggorokannya tidak sampai putus secara sempurna, maka si hewan tersebut matinya menjadi bangkai hukumnya. Nah, apabila ada bangkai terus kita sayang ya, jika dibiarkan begitu saja tidak ada yang kita dapatkan apa-apa dari bangkai tersebut, maka kita boleh mengambil kulitnya, si bangkai tersebut dikuliti, setelah dikuliti kita samak. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu disamak, kalau dalam bahasa Indonesia itu dibersihkan saja ya, dibersihkan dari hal-hal yang bau anyir seperti darahnya ataupun dagingnya yang masih menempel pada kulit tersebut kita bersihkan. Di sini kalau untuk zaman dulu ya, dikarenakan belum ada sabun ya, belum ada sabun, maka disamak itu ataupun dibersihkan itu dengan memakai yang keset-keset yang ada getah seperti ini, seperti daun pisang ataupun daun-daun yang lain yang bisa menghilangkan bau anyir dan bisa menghilangkan daging ataupun kulit yang masih menempel pada daging tersebut. Kalau zaman sekarang udah banyak kan, ada sabun, terus kita sikat saja sampai bersih, maka si kulit tersebut sudah jadi suci. Akan tetapi sebelum dipakai kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kering bisa kita pakai untuk tilam ataupun untuk tikar tidur ataupun untuk sholat, itu bisa dipakai sah. Karena apa? Karena hukumnya sudah menjadi suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, wama syoroh hayawanan, hewan yang jadi dari najis. Contoh seperti apa? Seperti belatung ya. Belatung itu kan berasal dari hal-hal yang busuk ya, dari hal yang busuk seperti bangkai ataupun apa saja. Maka belatung itu hukumnya suci, meskipun si belatung tersebut berasal dari bangkai yang hukumnya najis mughaladhah. Ya, seperti ada bangkai anjing contoh ya. Seperti ada bangkai anjing, terus di bangkai anjing tersebut timbullah belatung. Nah, maka belatung tersebut tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena si belatung tersebut bukan berasal dari najisnya, tapi dari bangkai tersebut. Bahasanya bagaimana? Di sini bahasanya seperti ini. Kadudin tawallada min ainin najasati, seperti belatung yang berasal dari datiah najis. Walau mughaladhatan, meskipun najis tersebut najis mughaladhah. Li'annahu la yakhluqu min nafsil mughaladhah bal yatawalladu fiha. Nah, jadi dikarenakan si dud tersebut ataupun belatung tersebut bukan diciptakan dari najis mughaladhahnya, akan tetapi terlahir dari mughaladhah tersebut ataupun ya dari bangkai tersebut lah. Bukan dari najisnya, akan tetapi terlahir dari asalnya. Dia itu asalnya juga suci, gitulah. Nah, jadi dihukumi belatung tersebut suci meskipun asalnya dari najis mughaladhah. Ya, jadi ada 3 yang mana asalnya tadinya najis terus bisa jadi suci. Yang pertama adalah arak ketika jadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua kulit bangkai ya, kulit bangkai ketika sudah disamak, sudah dibersihkan dari yang anyir-anyir. Yang terakhir yaitu hewan yang jadi dari najis. Seperti contoh di sini belatung yang berasal dari bangkai ataupun dari yang lain yang busuk-busuk. Meskipun awalnya dari najis mughaladhah, tetap si belatung tersebut dihukumi suci. Sekian mungkin penjelasan. Jika teman-teman semua ada yang ini kurang dimengerti, ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Meskipun di luar konteks yang tadi saya baca, tidak apa-apa, silahkan
ditanyakan. Insya Allah jika saya imkan, jika saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawabnya, insya Allah akan saya jawab. Sekian. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, supaya jadi amal kebaikan yang terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.